Ya, selamat sore. Kembali lagi kita berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada agroteknologi, yaitu kita masuk pada fisiologi tumbuhan yang kelima. Di jilid 5 ini kita sudah keluar dari fotosintesa, tapi mempelajari tanah sebagai substrat atau tanah sebagai bahan dasar di mana tumbuhan itu akan muncul atau akan dikembangbiakkan. Kunci dasar tanah adalah mempelajari kristalisasi, kemudian pH tanah, termasuk juga komposisi tanah serta jenis tekstur tanah. Nah, di sini sebelum saya menguraikan tentang kristalisasi tanah, maka kita definisikan dahulu pengertian tanah. Tanah merupakan suatu sistem koloid yang terdiri dari partikel-partikel yang sangat halus yang disebut misel. Jadi partikel-partikel, ini partikel tanah. Ini sangat halus nih, halus. Nah, itu disebut misel. Ya, artinya partikel tadi tidak cair dan tidak padat, tetapi seperti putih telur mentah, yaitu sifatnya koloid. Ya, terdiri pada partikel. Nanti dikatakan partikel itu bermacam-macam. Kita ketahui di dalam tanah itu ada unsur C, H, O, N, S, P, Ca, Mg, Fe, Na, dan seterusnya. Nah, semua ini membentuk komponen. Jadi kalau ini butir tanah, misalnya mengandung fosfat, partikel fosfat, bisa mengandung sulfur, partikel sulfur, misalnya mengandung nitrogen, partikel nitrogen. Nah, itu partikel-partikel yang sangat halus, yang tidak padat, tidak cair, tidak krim. Jadi berbentuk misel atau koloid. Besarnya misel itu antara 0,001 mikron sampai dengan 0,1 mikron. Jadi kalau diperbesar, diukur secara kimiawi, kristalisasi kimiawi, yang namanya koloid itu antara 0,001 atau 1/1000 mikron sampai dengan 1/10 mikron. Nah, kita ketahui di dalam tanah itu berlapis-lapis. Misalnya tanah, ya, lapisan yang paling atas tuh disebut serasa. Nah, ini serasa. Baru di bawahnya ini kita jumpai lapisan sedimentasi atau endapan, biasanya berbentuk pasir nih, lapisan sedimentasi. Baru di bawahnya ini lapisan yang berupa bongkahan-bongkahan, ya, ya, batu-batuan, maka disebut lapisan batuan induk. Ini batuan induk. Nah, karena tanah itu dikelola atau diolah oleh petani-petani, maka muncul lapisan yang paling subur. Nah, ini lapisan-lapisan yang subur ini disebut lapisan topsoil. Nah, ini disebut lapisan kedua dari serasa tadi, namanya topsoil. Nah, dalam topsoil itulah partikel-partikel tadi akan terjadi akumulasi, penggumpalan atau persenyawaan atau reaksi. Kalau persenyawaan tidak akan kembali lagi, tapi kalau reaksi dapat kembali lagi seperti semula. Contoh, misalnya kamu membuat air kopi, setelah jadi kopi bisa dikembalikan lagi menjadi air dan kopi.
itu berarti masih reaksi. Tapi kalau misalnya partikel-partikel itu membentuk suatu senyawa, misalnya hidrogen dengan oksigen menjadi satu senyawa, tidak akan dapat dikembalikan lagi. Atau zat besi dengan fosfat membentuk senyawa besi fosfat, maka dikembalikan tidak seperti semula lagi. Nah, itu struktur dasar daripada misel. Jadi kalau kita katakan larutan, ya, hati-hati bahasanya, pengertian larutan itu lebih kecil daripada misel. Molekularnya lebih kecil daripada misel, lebih halus. Itu disebut dengan partikel dalam bentuk larutan, yaitu lebih kecil pada 0,001 mikron, ya. Tapi kalau partikel disebut suspensi, berarti lebih pekat atau lebih besar pada 0,1 mikron. Berarti koloid tadi di antara partikel larutan dan suspensi, ya. Jadi koloid itu, ini koloid itu di antara kedua belah pihak nih, di antara larutan dan suspensi. Tidak cair, tidak padat, tidak krim, yaitu antara 0,001 mikron sampai dengan 0,1 mikron. Jadi kalau tadi koloid kekurangan air, koloid ini dikurangi airnya H2O, maka dia lebih pekat. Maka tidak lagi koloid dia, tapi sudah disebut gel, gelatin atau gel. Nah, ini. Tapi kalau ditambah air H2O, itu baru dia akan menjadi suspensi. Tapi sifatnya lebih encer nih, disebut dengan suspensi. Jadi jangan sembarangan mengatakan ini larutan, nah, ini koloid, harus ada batasan. Jadi dalam skripsi, dalam analisa apapun, nanti dapat ilmu tanah atau dapat ilmu pengairan, nah itu harus dibedakan antara cairan yang sifatnya suspensi, cairan yang bersifat solup, cairan yang bersifat gel. Nah, ini jadi encer itu suspensi atau solup. Solup. Nah, ini solup. Nah, misal dalam tanah, ya, sol yang menjadi padat disebut gel karena bersifat gelatin, pekat. Misal dalam tanah liat pada umumnya mempunyai muatan negatif. Nah, seperti ini. Ini partikel, nah dia muatannya negatif misalnya. Misalnya hidrogen negatif. Nah, dia dikelilingi di luarnya ini oleh atom-atom H+, karena H+ dan negatif tarik-menarik. Misalnya dia bersenyawa dengan kapur atau kalsium 2+ dan klorida 1-, klorida 1-, maka dia akan berubah. Negatifnya akan tertarik keluar sehingga menjadi Ca2+ dengan 2 atom hidrogen dan 2 klorida minus. Setiap pelepasan suatu atom pasti menghasilkan satu energi. Nah, ini energi. Itu pelepasan atau pemasukan atom dari komponen-komponen partikelnya pasti dia melepaskan energi atau membutuhkan energi. Nah, kalau ini menghasilkan satu energi sehingga berubah. Tadi partikel hidrogen yang ada dalam air, kita masih ingat air sebagai zat pelarut, tidak mungkin unsur-unsur CHO, NS, PCAMG dan sebagainya tadi menyatu dengan tanah tanpa adanya air sebagai pelarut. Maka air sebagai pelarut tadi membentuk satu sistem, ya, yang disebut tadi misel.
Nah, tadi muatan kation yang mengelilingi misel, tanah liat misalnya, itu banyak jenisnya. Ada ion-ion H+ paling sulit digantikan, ya, daripada ion-ion Na+ yang paling mudah digeser. Maka di sini Bapak buatkan urutan, jadi H+ itu paling sulit dilarutkan, Ca agak mudah, Mg agak mudah, terus yang paling mudah tuh natrium. Nah ini, sehingga urutan H+ lebih besar daripada Ca, Ca2+ lebih besar daripada Mg2+, lebih besar daripada K+, lebih besar dari amonium, NH4+, NH4+, lebih besar daripada Na+. Nah, semua ini sebagai urutan kemampuan mudah dan tidaknya larut dalam air. Jadi kalau kita ketahui itu gumpalan tanah yang mengandung partikel hidrogen, nah ini partikel hidrogen, H, datang air, H2O, tidak mudah larut, kecuali ada anion dan kation di luarnya. Kalau tidak ada, hanya hidrogen dengan air, sulit sekali dia memecah hidrogen dalam partikel tadi. Nah, sehingga kenapa dibutuhkan membalik tanah, mencangkul tanah atau membajak tanah dalam dunia pertanian. Tujuannya supaya partikel-partikel itu mudah terjadi akumulasi, terjadi perombakan bersama dengan air. Seperti sawah kenapa harus dibajak, ladang kenapa harus dicangkul. Di samping menggemburkan tanah, tapi mengutamakan partikel tadi dapat larut dengan air hujan atau dengan air pengairan dan sebagainya. Kuncinya di sana. Nah, sehingga setiap air tadi dibutuhkan dalam pertanian dimanapun. Tanpa cukup air maka pertanian tidak akan berlanjut. Walaupun pupuknya bagus tapi tidak dapat dilarutkan dengan air karena kekurangan air, maka terjadi kerusakan-kerusakan porositas tanah. Tanah itu mempunyai apa yang disebut dengan pori-pori. Nah, pori-pori tanah itu disebut porositas tanah. Jadi kalau kita bedakan misalnya tanah pasir itu mempunyai porositas lebih besar daripada tanah liat. Kenapa? Karena tanah pasir mudah menyerap air, tapi tanah liat menahan air. Berarti pori-porinya ini kristalnya lebih besar. Nah, pori-porinya renggang. Kira-kira begitu. Tapi kok tanah liat itu kecil, pori-porinya hampir merapat. Tanah liat. Maka tanah liat lebih banyak bertahan atau mempertahankan sejumlah kadar air pada lapisan topsoil tadi atau di lapisan sedimentasi. Bahkan kalau lapisan pasir tadi itu air terus terbawa ke bawah sampai di batuan induk, sehingga tidak mampu air tadi berakumulasi dengan pupuk atau air tadi masuk ke dalam akar karena tanahnya pasir. Maka kita lihat di gurun pasir hampir tidak ada tanaman karena porositasnya tinggi. Seandainya hujan pun dia akan terus terendapkan air itu di lapisan sedimen atau batuan induk. Nah, itu akumulasi dibutuhkan pada saat genangan air terjadi, yaitu pada tanah liat. Tapi tanah liat juga kedap, hampir tertutup, jadi air yang di dalam tanah tadi sulit untuk terevaporasikan, sehingga genangan-genangan air pada tanah liat pun juga tidak selamanya menguntungkan karena akar sulit untuk berkembang biak, ya, karena rapat, molekularnya rapat. Maka tanah liat butuh dikelola, butuh diolah dengan dicangkul, dibajak, baik itu kebun, baik itu persawahan dan sebagainya atau perladangan, harus diolah. Tujuannya tadi mempercepat proses akumulasi air dengan komposisi hidrogen, mempercepat air tadi bersama dengan unsur-unsur tanah yang lainnya dapat larut dan berfungsi masuk ke dalam sistem perakaran. Seandainya di sini akar itu biasanya sampai di lapisan sedimentasi ini, atau mungkin terbanyak dia hanya di
lapisan topsoil. Dimana di sini topsoil, top itu ngetop, soil itu tanah yang top, tanah yang top. Artinya kandungan makro dan mikronya cukup tinggi. Nah, di Pulau Jawa ini hampir semua topsoil itu sudah semakin tipis karena hampir tiap semesternya diganti dengan bermacam-macam jenis tanaman. Kebalikannya, topsoil yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi cukup tebal, tapi sudah maksimal. Yang namanya grafik kalau sudah maksimal, ini grafik sudah maksimal, dia akan turun, bukannya naik lagi, akan turun. Maka tanah-tanah humunifikasi di dalam hutan-hutan itu subur hanya untuk tahap pertama. Tapi setelah terbuka, hutannya sudah terbuka, tergelincir oleh hujan dan sebagainya, pengairan secara alami, justru terjadi penurunan produktivitas. Justru kapasitas tanah tadi tidak mampu lagi untuk menumbuh kembangkan tanaman. Harus ditambah dengan pupuk, harus diolah. Tapi kok Pulau Jawa ini hampir setiap kuartalnya atau hampir setiap semesternya sudah diolah terus. Jadi jangan membedakan antara tanah Pulau Jawa dengan tanah Sumatera atau tanah Kalimantan masih hutan belantara. Memang dia maksimal, tapi sudah maksimal, nggak bisa naik lagi. Kalau dikelola malah terjadi penurunan. Nah, perlu Anda ingat nanti pada saat membuka ladang-ladang dari hutan belantara subur pertama kali, tapi periode kedua, ketiga penanaman itu sudah tergelincir semua humunifikasinya, sehingga terjadi penurunan kualitas produksi tanaman. Harus diolah atau dibuat sengkedan-sengkedan kalau tuh stratigrafinya miring dan sebagainya, karena di Indonesia ini tidak datar berupa pegunungan-pegunungan, itu harus diperhitungkan tentang kepadatan dan kristalisasi tanah sehubungan dengan tadi kation-kation dan anion-anion yang ada. Tujuan pemupukan untuk mempengaruhi penggantian kation tanah. Misal tadi hidrogen kurang atau Fe kurang, maka diberikan pupuk Fe, atau fosfatnya kurang, maka diberikan fosfat, atau sulfurnya kurang. Nah, tadi kenapa? Karena sudah terpakai oleh tanaman semusim. Tanaman semusim itu banyak mengabsorpsi unsur-unsur makro. Karena hanya 3 bulan setengah sudah panen. Berikutnya lagi udah ganti jenis tanaman lainnya. Anion yang banyak dalam tanah, anion berarti pangkatnya negatif, nitrit, sulfat, asam karbonat, asam fosfat, dan basa organik. Semua komponen tanah yang mengandung NO3-, SO42-, HCO3-, H2PO4-, dan OH-, ini anionnya banyak dalam tanah. Dan dia harus diasamkan atau diubah, yang terlalu banyak negatif tadi harus dipluskan. Kalau tidak, dia akan mengalami kerusakan, tanah akan mudah pecah. Anion yang mudah diikat dalam tanah, contohnya asam fosfat, arsenat, fluorida, molybdenum, hidroksil. Nah, ini anion yang mudah diikat dalam tanah. Jadi sebelum kamu melakukan uji coba, sebelum kamu membuka lahan, kamu harus analisa tekstur tanah, jenisnya apa. Pasir, berliat, liat berpasir, liat berdebu, debu berpasir. Nah, itu teksturnya. Kemudian harus dianalisa lagi kandungannya. Banyak anionnya atau banyak kationnya. Kalau banyak anionnya, jadi banyak faktor-faktor negatifnya. Harus kita pluskan. Nah, ini. Sehingga persediaan oleh sel tanaman itu sangat ditentukan oleh jumlah kandungan unsur hara, yaitu pada topsoil ini. Unsur hara ini banyak tertimbun dalam lapisan topsoil. Nah, di Pulau Jawa ini dari serasah itu hanya sekitar 5-15 cm kedalamannya. Itu sudah kita temukan topsoil. Topsoilnya pun juga berbukit-bukit, akhirnya lapisan pas di bukit itu lebih tipis jika dibandingkan dataran rendah. Jadi topsoil yang ada di Kerawang, Cikampek sudah berbeda lagi dengan di daerah Periangan atau di daerah Pandeglang, dataran tinggi. Itu justru topsoilnya semakin menipis kalau dia sudah berpuluh-puluh tahun diolah menjadi lahan-lahan pertanian semusim. Ya, karena
lebih banyak kita membutuhkan tanaman semusim, bukan tanaman menahun yang paling 3 bulan 4 bulan sudah panen. Nah, olah lahan ini yang menimbulkan pengikisan, pergeseran batuan, pemecahan batuan. Pergeseran batuan disebut dengan dislokasi batuan. Nah, seperti contoh di Jakarta ini, dislokasi batuan tuh mungkin hampir tiap hari terjadi pergeseran batuan akibat air tanah banyak diambil untuk bangunan-bangunan bertingkat, gedung-gedung bertingkat. Akhirnya terjadi penurunan daratan. Nah, kalau pertanian, daerah pertanian mungkin tidak ada pembangunan gedung bertingkat, tetapi penggunaan pupuk, reaksi pengolahan tanah dengan bajak, dengan cangkul, dengan traktor, itulah yang menimbulkan dislokasi batuan. Sehingga pemecahan anion dan kation tadi mengalami ketidakseimbangan. Ya, seperti di sini ada konsep anion-anion tadi harus dikuatkan dengan kation-kation sehingga terjadi keseimbangan pH tadi. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maka Bapak siap untuk memberikan jawabannya bila kurang jelas. Ya.